Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya dimanapun Anda berada ya. Mendapat keluasan rizki, kesehatan, dan tercapainya segala maksud dan tujuan. Juga terbayarkannya hutang bagi yang memiliki hutang, juga mendapatkan kembali piutang ya. Apa tuh, bagi yang pernah mempiutangkan semoga mereka bayar ya, amin. Nah, kali ini membahas parameter khodam ya, parameter khodam beruntung atau membawa naas atau sial ya. Jadi bagi yang percaya khodam ini khusus ya, bagi yang percaya bahwa di diri kita itu ada sesosok gaib yang mendampingi ya, yang kadang mungkin mendampingi itu ada mendampingi dengan kecocokan, ada yang mendampingi tidak cocok. Nah, bagi yang mendampingi dengan kecocokan itu bagus ya. Tinggal kita mengolahnya bagaimana selaras ya. Seperti kita memainkan sebuah lagu ya, kalau yang cocok kan tinggal kita menyelaraskan dengan suaranya, tinggal kita menyelaraskan dengan musiknya, tinggal kita menyelaraskan harmonisasi iramanya dan sebagainya. Nah, kalau tidak cocok, gimana juga mau dicocokin, karena tidak cocok ya jadi kadang jadi fals ya, kadang jadi nggak enak didengar, kadang jadi eh, pebaliut. Nah gitu ya, kadang kan begitu. Nah, sebenarnya musik itu gaib juga, sama, musik itu gaib. Nah, karena tidak terlihat ya musik itu. Yang terlihat itu alat musiknya seperti gitar, seruling, kecapi dan lain sebagainya. Tapi musiknya sendiri itu gaib. Nada-nadanya sendiri itu gaib. Nah, ada nada ting. Nah, itu tidak tidak terlihat tingnya itu ya. Misalkan contoh, contoh begitu. Nah, itulah. Jadi bagaimanapun tidak bisa ditentang bahwa yang gaib itu ada. Contohnya lagi ruh. Ruh itu tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan. Walaupun jarang kita pikirkan bahwa di diri kita, di badan kita, di jasad kita ada ruh itu. Jarang kita mengenal, bahkan ya mungkin sedikit orang ya yang mengenal ruh itu. Karena saking sulitnya ya, saking sulitnya, dan ya tidak terlihat mata itu ya. Ruh sendiri, ruh di badan ya, ruh di badan sendiri, apalagi ruh orang lain kan. Ruh di badan sendiri itu kita tidak melihat, kita hanya bisa melihat ini yang nampak, yang terlihat ini. Nah gitu. Jadi sangat sangat sulit ya, hanya kita bisa merasakan ya. Angin itu gaib juga ya, kita bisa merasakan, tidak terlihat. Mungkin dia dapat terlihat saat dikerok jadi merah. Nah, terlihat merah, oh itu warna angin merah ternyata ya. Gitu. Juga banyak lagi ya yang perkara-perkara pendengaran. Nah, pendengaran itu kalau alatnya ini telinga ya. Ya, dan yang di dalamnya itu ya, berikut di dalamnya penglihatan, sama gaib ya. Suara gaib juga sama. Nah, itu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa yang gaib itu ternyata ada. Hanya ada yang hakiki dan majazi ya. Kalau yang majazi itu memang digaibkan. Nah, gitu, digaibkan. Nah, jadi bukan maha gaib, tapi digaibkan oleh yang maha gaib. Nah, gitu ya. Nah, itulah. Jadi banyak di diri kita itu yang kita tidak sadari ya. Termasuk juga, nah termasuk juga khodam ya, khodam. Baik khodam bawaan mungkin ya, yang dari kecil, khodam turunan mungkin ya, yang dari bawaan, misalkan yang dulunya pernah memanggil-manggil khodam ya, apa tuh, orang tua kita dulu ya, dari misalkan ibu bapak kakek nenek, uyut bau jangkawareng udeg-udeg kait siwur sampai ke sananya ya. Nah, mungkin pernah, nah dititipkanlah khodam itu ya ke yang cocok badannya, ke yang cocok dan bisa menerimanya. Nah, itu biasanya
Mungkin cocok dari hari kelahiran, mungkin cocok dari tanggal lahir, atau mungkin dari hitungan weton, atau mungkin dari amaliyah ya, seperti apa yang dibacanya, apa yang dilakukannya. Amaliyah itu kan bukan hanya sekedar yang dibaca amalan-amalan, tapi juga dari kelakuannya. Mungkin dia senang bersodakoh, yang dulunya itu ya kodam yang mengikuti tuannya, misalkan karuhun kita itu senang bersedekah sehingga hodamnya cinta karena senang bersedekah, dan itu misalkan hodamnya menyuruh untuk bersedekah. Nah, kita misalkan secara tidak langsung maupun langsung juga senang bersedekah. Nah, itu hodamnya ada kecocokan mungkin berarti di situ. Nah, itu jadi ada kecocokan amaliyah. Nah, itu. Dan mungkin juga bisa dari bulan, bisa dari ya lain sebagainya lah gitu ya, atau bisa dari cara mencari dan sebagainya. Jadi memang ada yang dicari dan ada yang tidak perlu dicari, ada yang tiba-tiba sayang aja hodamnya itu ke kita tuh, sayang atau dari mana tiba-tiba datang menghodami, sayang, membantu usaha-usaha dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, parameter ukurannya itu ya diri sendiri saja. Kalau ke diri sendiri nggak bawa riget, nggak bawa dingin, tiis ya. Kalau dalam di Sunda itu ada yang tiis ya, mau tiis itu biasanya ditujukan dalam usahanya tiis ya gitu ya. Atau mungkin ya bahwa kurang 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 enak ke badan, ya berarti ya kurang baik gitu ya. Kalau misal biasanya emosi, marah-marah, itu berarti ya khodam yang kita cari atau yang mendampingi kita. Bagi mereka yang merasakannya bahwa dia didampingi khodam, yaitu khodamnya tidak baik ya. Tapi kalau misalkan dia lapang hatinya, senang bersedekah, senang bersosialisasi pun membawa keberuntungan, misalkan ya, membawa kebahagiaan ya, tidak hanya kesenangan. Karena senang dan bahagia itu bisa berbeda. Senang itu sifatnya itu sifat lahiriah, kalau bahagia sifat batiniah. Itu menurut saya saja. Nah, itu tinggal parameternya ya, rasakan saja di diri sendiri. Jadi kalau misalkan harus melihat cek kodam, itu dirasa tidak perlu menurut saya ya. Tapi bagi yang senang cek kodam ya silakan saja. Tapi menurut saya dirasa tidak perlu juga, karena yang tahu ya diri kita sendiri saja gitu ya, yang bisa merasakan diri kita sendiri, apakah bawaannya baik, apakah bawaannya tidak baik, apakah bawaannya enak di badan ataukah selalu emosional. Nah, ketika selalu emosional karena hawa panas badan dan mungkin hawa panas sodam itu menyatu, jadi tidak kuat, akhirnya pengen keluar emosi aja. Nah, itu tidak baik. Tapi kalau yang baik itu ya enak dibawanya, dibawa jalan enak, dibawa tidur enak, dibawa berbincang enak, berbicara enak, dibawa bagi yang suka ngobatin enak. Nah, itu tidak merusak dan tidak merugikan orang lain, itu pentingnya ya. Jadi kalau masih merugikan orang lain ya, hutang nggak mau bayar misalkan, nganjuk nggak mau bayar, terus menyakiti hati orang lain dengan kata-kata atau perbuatan atau lain sebagainya, itu mungkin tidak baik ya. Nah, gitu. Ya ukurannya diri sendiri saja, diri sendiri tanggung jawab tidak, gitu. Diri sendiri eh, punya kelembutan hati tidak, memerhatikan terhadap sesama tidak, gitu ya. Jadi ukurannya diri sendiri itu begitu ya. Nah, kurang lebihnya itu menurut yang saya, jadi ini asumsi saja, jadi dugaan ya, dugaan, bukan menetapkan, bukan, ini hanya dugaan ya, hanya dugaan gitu kira-kira. Sehat selalu untuk semuanya, semoga yang menyaksikan mendapatkan khodam yang baik.